Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Fauzi Rahman, peserta Latsar CPNS Kalimantan Selatan tahun 2021, angkatan 25, kelompok 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping akuntabilitas. Selamat menyaksikan. Untuk materi akuntabilitas terbagi menjadi 4 materi pokok. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas. Yang kedua ada mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga ada akuntabilitas dalam konteks. Dan yang keempat menjadi PNS yang akuntabel. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang konsep akuntabilitas. Dalam konsep akuntabilitas terbagi menjadi 3 cabang. Yang pertama ada pengertian akuntabilitas, kemudian ada aspek-aspek akuntabilitas, dan kemudian ada tingkatan akuntabilitas. Yang pertama adalah pengertian akuntabilitas. Di sini akuntabilitas itu merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang telah menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Yang kedua, aspek-aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas yang pertama yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara dua belah pihak, yaitu individu, kelompok, instansi, dengan negara dan masyarakat. Kemudian pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, membimbing, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di lain sisi, individu, kelompok, atau instansi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Kemudian aspek yang kedua yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dalam akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Aspek berikutnya adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dengan memberikan laporan, kita mampu menjelaskan terhadap tindakan, hasil, serta bukti nyata dari proses yang telah dilakukan. Untuk setiap individu itu laporannya dapat berwujud berdasarkan pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi itu adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP. Untuk aspek berikutnya adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Jadi akuntabilitas itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban menunjukkan rasa tanggung jawab, dan rasa tanggung jawab akan menghasilkan konsekuensi sesuai dengan perbuatan kita. Nah, jadi konsekuensi itu dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Kemudian aspek selanjutnya adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja, di mana tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, proses setiap individu, kelompok, ataupun institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Kemudian untuk konsep yang ketiga, ada tingkatan akuntabilitas. Untuk tingkatan pertama dalam akuntabilitas itu adalah akuntabilitas personal, di mana akuntabilitas personal ini mengacu pada nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Tingkatan yang kedua adalah akuntabilitas individu yang mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerja. Untuk tingkatan yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, di mana kinerja sebuah instansi biasanya dilaksanakan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah istilah kami. Untuk tingkatan keempat adalah akuntabilitas organisasi, di mana akuntabilitas organisasi ini mengacu pada hasil pelaporan yang telah dicapai, baik itu laporan individu, laporan organisasi, ataupun laporan institusi kepada stakeholder lainnya. Untuk tingkatan terakhir
yaitu adalah akuntabilitas stakeholder, di mana stakeholder yang dimaksud itu adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan kita masukan, saran, ataupun kritik terhadap kinerja kita. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Materi berikutnya dalam akuntabilitas adalah mekanisme akuntabilitas. Dalam mekanisme akuntabilitas, yang pertama kita bahas adalah dimensi akuntabilitas. Dimensi yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dimensi yang kedua itu adalah akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses ini terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem prosedur administrasi. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas dalam proses dilakukan untuk menghindari terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dimensi selanjutnya adalah akuntabilitas program. Akuntabilitas program dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Kemudian dimensi yang terakhir itu ada akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Selanjutnya yang kita bahas dalam mekanisme akuntabilitas adalah mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Akuntabilitas tidak akan terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Nah, di Indonesia ada alat akuntabilitas. Antara lain yang pertama adalah perencanaan strategis berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Kemudian juga ada lagi rencana strategis untuk setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dan sasaran kerja pegawai atau SKP untuk setiap PNS. Alat akuntabilitas berikutnya adalah kontrak kinerja. Jadi semua pegawai negeri sipil tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kemudian alat akuntabilitas lainnya adalah laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kerja, serta akuntabilitas keuangan. Kemudian kita akan membahas tentang menciptakan lapangan kerja yang akuntabel. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Jadi ada 9 aspek. Kemudian kita akan membahas tentang menciptakan framework akuntabilitas. Nah, di sini terdapat 5 langkah. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan implementasi atau monitoring kemajuan. Selanjutnya kita akan berikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir itu yang kelima adalah memberikan evaluasi dan masukan perbaikan terhadap langkah-langkah yang sudah kita ambil. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama ada transparansi dan akses informasi, di mana keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Untuk yang kedua ada praktik kecurangan atau fraud dan perilaku korup, di mana di sini penyalahgunaan wewenang akan berdampak pada perilaku kecurangan yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan sumber daya milik negara. Di mana di sini setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaan dan pemeliharaannya itu harus dilakukan secara benar dan bertanggung jawab sesuai prosedur yang berlaku. Kemudian yang keempat adalah penyimpanan dan penggunaan data informasi dari pemerintah. Maksudnya adalah sebagaimana pemerintah dan aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat,
terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan. Selanjutnya yang kelima adalah konflik kepentingan, di mana arti konflik kepentingan di sini adalah situasi yang timbul di mana kepentingan publik Anda dan kepentingan pribadi itu bertentangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama itu adalah berperilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Jadi, PNS itu tidak menggunakan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum dan orientasi yang diberikan oleh institusi. PNS juga tidak boleh menyalahgunakan informasi resmi untuk kepentingan pribadi. Kemudian juga PNS harus mematuhi persyaratan legislatif. Selanjutnya adalah menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Di sini PNS itu tidak boleh melakukan penipuan ataupun korupsi. Kemudian juga PNS itu dilarang untuk berbuat curang dalam penggunaan posisi ataupun kewenangannya untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya adalah perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara. Di sini PNS harus menggunakan sumber daya milik negara itu secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Jangan menggunakan sumber daya milik negara tersebut untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah perilaku yang berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Nah, jadi PNS harus menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. Kemudian juga PNS itu diperbolehkan untuk berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas. Kemudian juga PNS itu harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, dan PNS juga tidak boleh menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan negara, tugas, status, kekuasaan, serta jabatan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian yang terakhir adalah berperilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Nah, jadi bersangkutan dengan konflik kepentingan, di sini PNS itu harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi atau personal. Nah, jika konflik muncul, PNS dapat melaporkan kepada pemimpin secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengelola situasi tersebut dengan tepat. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.